Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya lagi Dr. Edi Subagio. Selalu dimotis, selalu dalam motis, selalu dimotis. Sahabat Bahagia, bertemu dengan saya di motis, motivasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bahagia, bertemu lagi dengan saya Dr. Edi Subagio, selalu di Motis Podcast Bilgio Skin Clinic. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang dokter yang luar biasa, yang sebelumnya sudah jauh di sana, dan sekarang kembali lagi kita mau ngobrol tentang yang namanya trainer dan motivasi. Dokter Cempaka, kita asik nih mau ngobrol-ngobrol. Banyak di luar saya mengerti atau mengenal yang namanya ada trainer, ada motivator. Nah, sekarang bicara, sebenarnya trainer itu apa? Motivator apa? Atau menurut Dokter Cempaka, atau sama itu? Trainer dan motivator. Menurut saya nih ya, Dok. Iya, enggak apa-apa. Kalau trainer itu orang yang mentraining. Oke. Jadi yang istilah kata tenaga pengajar. Tapi kalau motivator itu orang yang memberikan motivasi, contohnya kayak semangat, kemudian ilmu yang bermanfaat, itu biasanya motivator. Ya, kalau menurut saya memang trainer itu kayak seperti mengajar ya, mengajarkan mulai dari ilmu eksak, terus akademik yang lain yang sebenarnya beliau ini sudah belajar lebih dulu kan. Sedangkan motivator, biasanya motivator itu seperti Dokter Cempaka bilang tadi, memberi semangat. Sebenarnya karena manusia itu dalam hidup itu yang kena duluan biasanya pikiran dan perasaannya. Oh iya, betul. Jadi nanti motivator ini akan memperbaiki pikiran dan perasaan, termasuk hatinya. Karena apa? Seseorang kalau sudah kena pikiran dan hatinya, bisa karena hidup, masalah dalam kehidupan, atau dalam pekerjaannya, kadang nggak bisa sendiri menyelesaikan. Kalau belum tahu ilmunya, makanya itu butuh orang ketiga untuk membantu memotivasi. Nah, itulah fungsinya motivator. Masalahnya di sini banyak orang yang mengklaim seorang motivator, seorang yang trainer, dan senioritas biasanya, katanya pengalamannya banyak. Namun mereka sendiri belum bisa memotivasi dirinya sendiri. Nah, itu yang penting. Menurut Dokter Cempaka, kira-kira masalah-masalah apa sih yang biasanya dialami orang dalam kehidupan itu perlu dimotivasi? Semangat hidup sih, Dok. Semangat hidup turun ya? Ya, betul. Sekarang tuh trennya orang itu gengsinya lebih diutamakan. Jadinya untuk semangat hidupnya itu kalau memang mereka lagi down, akhirnya banyak yang pesimis, lebih ke pesimis gitu. Jadi butuh motivator mungkin ya. Betul. Jadi apalagi kita beberapa tahun kemarin kena pandemi ya. Betul, Dok. Jadi banyak dampaknya luas sekali. Betul. Sehingga banyak down, alasan inilah seperti itu. Nah, itu butuh orang ketiga sebagai untuk memotivasi ya. Karena yang kena itu bukan hanya pikiran, berdampak apa? Ekonomi, pekerjaannya beliau, terus pekerjaan ya banyak. Mental ya, Dok. Betul, kembali ke mentalnya, akan diperbaiki mental atau dikalibrasi, dititik nolkan dulu, baru diprogram kembali. Itu di situ motivator kerjaannya. Nah, saya itu lebih suka memang di motivator karena saya melihat ini peluang. Nah, jadi orang hidup itu banyak stresnya, masalahnya banyak. Nah, disitulah fungsinya saya ini sebagai motivator. Jadi motivator itu yang pertama harus bisa memotivasi diri sendiri. Jangan sampai kita tuh banyak omong, nggak memberikan contoh, sedangkan kita sendiri sebagai motivator itu nggak bisa menyikapi dengan baik. Dan itu masih banyak loh, Dokter Cempaka, di lapangan itu masih banyak orang saya sudah senior, saya sudah pengalaman, tapi apa? Nggak bisa menyikapi dirinya, sehingga masih terpengaruh orang lain bikin tik sedikit kalimat langsung emosi, jadi nggak bisa menahan emosinya. Terus mau jadi motivator seperti apa? Seperti itu. Nah, gimana? Kalau emosinya aja belum stabil ya, Dok. Betul. Itu mau dijuluki motivator. Nah, padahal motivator yang handal itu adalah dirinya sendiri.
Musuh yang paling hebat dirinya sendiri ya. Betul, itu yang penting. Makanya hidup ini memang butuh seseorang untuk membantu memotivasi. Istilah katanya mungkin motivator tuh sebagai teman curhat. Betul. Teman curhat, jadi bahasa keren ya sahabat bahagia. Teman curhat. Teman curhat dalam keadaan apapun. Ya. Selama orang itu tidak bisa menyikapi, mencari solusi sendiri, jadi perlu orang lain untuk teman curhat. Ya. Sebenarnya simpel, sahabat bahagia. Banyak yang saya lihat di luaran, seperti saya bilang tadi, setiap orang kadang-kadang sudah merasa gengsi, merasa hebat, dan merasa cukup di situ ilmunya. Tapi apa? Kena sesuatu yang masalah sedikit, langsung terjadi apa? Down. Padahal beliau mengklaim dirinya motivator. Tidak semudah itu. Motivator banyak, kadang-kadang katanya sudah disertifikasi, ya, sertifikasi nasional. Karena seseorang sekarang di lapangan ya, sahabat bahagia perlu diketahui. Mungkin ada di sekeliling Anda yang melihat video saat ini, merasa punya kedudukan, merasa profesinya tinggi, merasa kaya. Kadang mereka sok gengsi, tidak mau membaur. Padahal justru orang-orang seperti inilah termasuk orang-orang yang bermasalah dalam hidupnya. Bukan orang lain, selalu menyalahkan orang lain, tapi beliaunya sendiri yang bermasalah. Jangan-jangan sahabat bahagia di luar sana mulai bermasalah nih. Ingat, harus cepat dirilis, diselesaikan. Karena apa? Menjadi beban kehidupan Anda. Bisa-bisa Anda tidak punya teman, tidak punya tetangga, tidak punya saudara, sehingga Anda nanti kalau terjadi apa-apa akan susah untuk mencari teman. Bukan begitu? Betul dokter. Ya mungkin itu sekelumit ya untuk sementara. Kita membangkitkan semangat sahabat bahagia menonton podcast Biligio ini agar sadar, tidak perlu Anda sombong, tidak perlu Anda gengsi, dan tidak perlu Anda merasa sudah mumpuni memiliki ilmu yang sekarang Anda berikan atau Anda punya sekarang. Oh, saya sudah cukup. Salah. Di situ mulai asal muasal masalah Anda. Kalau Anda ingin sukses, ingin bahagia, ingin berhasil, mulai belajar dan belajar. Iqra. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.